nomor 1/19/028. Saya dari kelas A Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kalor uap air pada percobaan 3 praktikum termodinamika. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu kalor. Kalor adalah suatu energi panas yang berpindah dari benda yang memiliki suhu tertinggi ke benda yang memiliki suhu paling rendah. Kemudian, kalor uap air atau kalor didih adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair menjadi uap dan titik didih normalnya. Peristiwa kalor uap air ini sering sekali terjadi atau kita lakukan dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita mendidihkan air. Ketika air mencapai titik didih, maka akan tercipta gelembung air pada permukaan air di dalam sebuah wadah yang telah berisi air. Namun ketika suhu turun, maka gelembung tadi yang berada di permukaan air akan menghilang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video contoh berikut. Di sini telah ada panci yang telah berisi air, kemudian kita panaskan. Air ini akan mendidih ketika telah mencapai suhu 100 derajat Celcius. Untuk itu, agar proses pemanasan ini cepat berlangsung, kita akan tutup agar proses pemanasan berjalan lebih cepat. Baik, seperti yang kita lihat bahwa airnya telah mendidih. Air telah mendidih dan mencapai 100 derajat Celcius. Dan di dalam gelembung air mengeluarkan uap. Pada saat proses mendidih ini, semakin lama proses pendidihan, maka akan semakin banyak air atau buih-buih air tersebut seperti yang kita lihat. Nah, itu buih air ini akan menjadi uap karena partikel-partikel air akan sering berpisah membentuk uap air. Buih air atau gelembung air ini tercipta karena ia bergerak cepat dari besar permukaan dan melepaskan diri dari permukaan air sehingga terjadi penguapan. Mengapa gelembung air buih ini terjadi? Karena adanya perpindahan kalor sehingga menyebabkan air yang berada pada dasar panci akan naik ke permukaan. Itulah menyebabkan terjadinya gelembung-gelembung atau buih-buih menjadi uap air tersebut. Nah, kemudian kita bunuh suhunya. Seperti yang kita lihat, setelah kita menurunkan suhu pada air tersebut, gelembung-gelembung tadi atau buih-buih air tersebut telah hilang. Nah, hal ini menyatakan bahwa uap air tercipta atau adanya uap air yaitu terjadi karena adanya gelembung-gelembung air tersebut. Di dalam proses pemanasan air tersebut terjadi 3 peristiwa perpindahan kalor. Yang pertama yaitu proses perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan panas melalui zat perantara. Proses konduksi terjadi ketika panas dari kompor berpindah ke panci. Kemudian yang kedua adalah proses perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan panas melalui zat cair atau gas. Proses konveksi terjadi pada air. Air yang terkena panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Air yang dingin memiliki kepadatan lebih tinggi dibanding air panas, sehingga air yang dingin akan ke bawah dan air panas bergerak ke atas. Nah, itulah yang dinamakan proses perpindahan kalor secara konveksi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu proses perpindahan kalor secara radiasi atau proses perpindahan panas secara langsung. Nah, proses perpindahan secara radiasi ini bisa kita rasakan pada saat kita mendekati kompor. Nah, tubuh kita akan merasakan panas atau hangat. Nah, itulah yang dinamakan proses perpindahan kalor secara radiasi. Dan pada saat kita menjauh atau kita jauh dari kompor tersebut, nah
kita tidak lagi merasakan hangat atau panas tersebut. Nah, itulah yang dinamakan adalah proses perpindahan kalor secara radiasi atau proses perpindahan kalor secara langsung. Faktor penyebab dari proses perpindahan kalor yaitu yang pertama, proses ketinggian atau ketebalan suatu zat cair tersebut, dan luas penampang, dan suatu suhu atau besarnya suhu tersebut. Baik, dapat disimpulkan bahwa kalor uap terjadi karena terjadinya pemanasan antara air dan udara panas yang menyebabkan air menjadi menguap dan lama-kelamaan akan habis. Uap air adalah gas yang terjadi dari proses pemanasan air H2O menjadi uap air. Uap air bergerak ke wilayah yang lebih panas menyebabkan pergerakan uap air. Nah, baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai kalor uap air. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.